Rumah kecil di padang rumput. Bagian 10 memasang atap dan lantai. Setiap hari, sepanjang hari, Mary dan Laura selalu sibuk. Selesai mencuci piring, selesai membereskan tempat tidur, selalu ada saja pekerjaan, selalu ada saja hal-hal yang patut dilihat atau didengar. Mereka mencari sarang-sarang burung di antara rumput-rumput tinggi. Bila mereka menemukan sebuah sarang burung, ibu burung selalu menyambut mereka dengan marah. Kadang-kadang mereka pelan-pelan sekali menyentuh sebuah sarang. Dan seketika itu juga sarang burung yang tadinya penuh anak-anak burung berbulu lembut itu menjadi ribut dengan paruh-paruh kecil yang ternganga lebar dan mencicit ribut kelaparan. Ibu burung datang mengamuk, terpaksa Mary dan Laura diam-diam pergi, sebab mereka tak ingin membuat ibu burung terlalu khawatir. Di antara rumput-rumput tinggi mereka berbaring diam memperhatikan sekelompok anak-anak ayam padang rumput berlari kian kemari mencari makan di sekitar induk mereka yang sibuk menjaga. Mereka memperhatikan ular-ular belang menyusup-nyusup di antara pangkal rumput atau berbaring begitu diam, hingga yang menandakan mereka hidup hanya lidah yang terjulur-julur atau mata mereka yang berkilauan. Itu ular guni yang tak akan menyerang manusia. Tetapi Mary dan Laura tak berani menyentuh ular-ular itu. Ma bilang lebih baik tidak mengganggu ular, sebab ada ular yang suka menggigit, lebih baik hati-hati daripada menyesal nanti. Kadang-kadang juga mereka melihat seekor kelinci abu-abu besar, duduk diam di bawah bayang-bayang serumpun rumput. Baru setelah dekat benar kita tahu bahwa ada kelinci di situ. Dan kalau kita betul-betul diam tak bergerak, kita dapat memperhatikannya cukup lama. Ia memandang kita dengan matanya yang bulat seakan kosong. Hidungnya bergerak-gerak, matahari membuat daun telinganya yang tipis jadi kemerah-merahan dengan setiap pembuluh darahnya terlihat nyata di bagian dalam yang dibatasi garis bulu yang amat lembut. Bulu tubuhnya begitu tebal dan halus hingga kita tak tahan untuk akhirnya ingin menyentuhnya. Dan sekejap saja ia lenyap dari hadapan kita, meninggalkan rumput yang melekuk hangat bekas diduduki. Di samping itu semua tentu saja Laura atau Mary harus menjaga si bayi Kari, kecuali bila ia sedang tidur siang. Bila Kari tidur siang, keduanya tidak boleh berisik. Keduanya hanya duduk-duduk menikmati hangatnya sinar matahari dan hembusan angin sampai Laura lupa bahwa si bayi tidur. Laura berlompatan serta berteriak-teriak hingga Ma keluar dan berseru, "Laura! Astaga, haruskah kau berteriak-teriak seperti orang Indian? Bahkan kalian betul-betul sudah mirip Indian. Berapa kali harus kukatakan, kalau main di luar pakailah kerudungmu." Pak ada di atap rumah, sedang membuat atap. Ia melihat ke bawah dan tertawa. Seorang Indian kecil, 2 orang Indian kecil, dia bernyanyi, 3 orang Indian kecil, tidak, hanya 2. 3 dengan Pa. Mary berseru, Pa juga coklat kulitnya. Tetapi Pa tidak kecil, kata Laura. Pa, kapan kita bisa lihat anak Indian? Astaga, seru Ma. Untuk apa kau ingin melihat anak Indian? Pakailah kerudungmu, dan lupakan saja keinginan gila itu. Topi kerudung Laura biasanya tergantung di punggungnya. Bila topi itu dipakai secara semestinya, ia harus menalikan talinya di bawah dagu hingga bagian sisinya menutupi pipi. Topi kerudung itu membuat Laura hanya dapat melihat apa yang ada di depannya. Karena itu biasanya Laura mendorong topi kerudung tersebut ke belakang kepalanya, ke punggung, hingga menggantung dengan talinya di leher. Tentu saja karena Ma yang memerintahkan, Laura memakai kembali topi kerudungnya. Tapi ia tak dapat melupakan tentang anak Indian. Ini daerah Indian, jadi mengapa sampai saat ini ia tak melihat seorang Indian pun? Betapapun, suatu waktu pasti ia dapat melihat seorang Indian. Pa, telah menjanjikan itu. Tapi kapan? Laura sudah tidak sabar menunggu. Pa telah membuka kain kanvas yang ada di atas rumah, dan kini mulai memasang atap dari papan. Selama beberapa hari ini ia telah mengumpulkan banyak sekali balok-balok kayu dari sungai. Balok-balok tadi dibelah-belahnya menjadi papan-papan panjang dan tipis. Kini tumpukan papan ada di mana-mana. Di sekeliling rumah, bersandar pada dinding. Keluar semua, Caroline, kata Pa, aku tak mau kalian atau Kari kejatuhan sesuatu. Tunggu, Charles.
Biar kusimpan dulu boneka porselenku, sahut Ma. 1 menit kemudian Ma keluar, membawa sehelai selimut, alat-alat jahit dan si bayi kari. Ia menebarkan selimut itu di keteduhan dekat kandang kuda, dan duduk di sana menjahit sambil mengawasi kari bermain-main. Pa menjulurkan tangan ke bawah mengambil sebatang papan, menariknya ke atas. Diletakkannya papan tersebut di ujung-ujung rusuk kerangka atap. Ujung papan itu mencuat keluar dinding. Kemudian Pa menaruh beberapa batang paku di mulutnya serta mencabut palu dari ikat pinggangnya. Papan tadi dipakukannya ke rusuk atap. Tuan Edwards telah meminjamkan paku-pakunya kepada Pa. Mereka bertemu di hutan, di mana keduanya sama-sama menebang pohon. Tuan Edwards memaksa Pa menerima pinjaman paku darinya. Itulah tetangga yang baik, kata Pa pada Ma waktu menceritakan hal itu. Ya, sahut Ma, tapi aku tak mau berhutang budi, bahkan tidak pada tetangga kita yang terbaik sekalipun. Aku pun tidak, kata Pa. Belum pernah aku berhutang budi pada seseorang. Aku akan berusaha agar aku takkan pernah berhutang budi. Tetapi bertetangga baik lain lagi soalnya. Dan aku toh akan membayarnya kembali, setiap batang paku yang kuterima darinya, segera setelah aku dapat pergi ke kota Independence. Hati-hati sekali Pa mengambil paku dari mulutnya. Dengan pukulan keras palunya ia menancapkan paku tersebut menembus papan. Ini lebih cepat daripada membor lubang dan memasang pasak. Tetapi sekali-sekali ada saja paku yang meloncat tak sanggup menembus kayu ok yang keras itu. Kalau kebetulan Pa tidak memegangnya erat-erat, paku tersebut akan meluncur jatuh ke tanah. Adalah tugas Mary dan Laura untuk memperhatikan di mana paku itu jatuh. Mereka mencari hingga dapat. Kadang-kadang pakunya terlanjur bengkok. Pa dengan hati-hati membuatnya lurus kembali. Sungguh sayang bila ada paku yang hilang atau terbuang percuma. 2 batang papan telah terpaku erat-erat. Pa menaiki papan-papan itu dan memakukan papan berikutnya. Demikianlah, papan demi papan hingga mencapai puncak atap. Tetapi tiap papan menutupi tepi papan di bawahnya. Selesai satu sisi, ia mulai lagi dari sisi lain. Dari sisi ini pun papan-papan dipasangnya hingga ke puncak atap. Di puncak ini 2 papan dari masing-masing sisi membentuk suatu celah panjang. Pa membuat semacam palung panjang dari 2 bilah papan yang disatukan menutupi celah tadi. Tepinya. Palung ini kemudian dipakukannya terbalik kiti atap telah siap. Di dalam rumah keadaannya jadi lebih gelap, sebab tak ada cahaya yang masuk dari atap. Tak terdapat celah sedikit pun yang memungkinkan air hujan masuk. Bagus sekali hasil kerjamu, Charles, kata Ma. Dan aku sangat bersyukur kita kini telah punya atap. Kau nanti juga akan punya perabotan, Caroline, kata Pa, perabotan terbagus yang dapat kubuat. Akan kubuatkan ranjang begitu aku selesai memasang lantai. Kembali Pa mengumpulkan balok-balok dari sungai. Tiap hari mengumpulkan balok, bahkan ia tidak menghentikan pekerjaan itu untuk berburu. Sambil mencari batang-batang pohon untuk ditebang ia juga membawa senapan. Untuk makan ia menembak apa saja yang dapat ditembaknya dari atas gerobak. Setelah dirasanya cukup, Pa mulai lagi membuat papan. Dipecahnya tiap batang balok lurus-lurus. Laura suka sekali duduk di tumpukan kayu api dan menonton Pa bekerja. Mula-mula, dengan suatu ayunan kuat, ia menghunjamkan kapaknya ke pangkal balok. Ini membuat balok tersebut retak. Pada retakan ini dimasukkannya sebuah baji dari besi. Kemudian dicabutnya kapaknya serta dipalunya baji hingga masuk lebih dalam. Karena baji masuk, retakan tadi jadi semakin panjang. Sejengkal demi sejengkal Pa membuat retakan tadi memanjang terus. Pa harus kerja keras sebab batang tadi sangat kuat. Dihantamkannya kapaknya ke dalam retakan. Dimasukkannya potongan kayu ke dalamnya. Dicabutnya baji untuk dipindahkan ke tempat yang lebih ke atas. Makin panjang juga retak itu. Diayunkannya kapak tinggi-tinggi, dijatuhkannya keras-keras sambil menggeram, Kapak berdesing dan selalu menghantam retakan tepat di tempat yang diinginkan Pa. Akhirnya, dengan suatu suara gemertak, balok itu terbelah menjadi 2. Belahannya tergolek di tanah, bagian dalamnya pucat,
hanya bagian tengah balok itu warnanya menggelap. Pa mengusap keringat dari dahinya. Digenggamnya tangkai kapak, dan ia mulai menangani balok lainnya. Suatu hari balok yang terakhir selesai dibelah. Keesokan harinya Pa mulai membuat lantai. Dibawanya belahan balok tadi ke rumah. Satu persatu disusunnya berjajar di tanah di dalam rumah, dengan bagian yang datar menghadap ke atas. Dengan sekope ia membuat jalur-jalur di tanah yang tepat dapat mencekam balok-balok yang ditaruh di atasnya. Dengan kapak ia menghaluskan balok-balok tersebut hingga bisa rapat satu dengan yang lain, hampir tanpa celah. Kemudian diambilnya mata kapak. Dengan memegangnya di tangan ia membersihkan bagian atas yang masih belum rata atau mempunyai serpih-serpihan. Diperhatikannya berkali-kali hingga bagian yang datar benar-benar halus. Dirabanya dengan tangan dan ia mengangguk, halus sekali. Lantai papan ini cukup aman bagi kaki-kaki kecil yang telanjang. Demikian satu persatu belahan balok-balok tadi dipasang. Mendekati perapian, ia memasangkan balok yang berukuran pendek, hingga di depan perapian terbentuk sebidang tanah tak tertutup berbentuk 4 persegi. Ini untuk menjaga agar kalau ada api yang meloncat dari perapian tak akan membakar lantai. Suatu hari, lantai itu selesai sudah. Halus, rata, kukuh dan kuat. Lantai yang terbuat dari balok kayu ok, yang kata Pa tak akan rusak sepanjang masa. Lantai semacam ini tak ada yang melawan, kata Pa. Kata Ma dia sangat senang karena rumahnya tidak lagi berlantai tanah. Boneka porselennya diletakkan kembali ke atas papan selubung perapian. Dan meja makan ditutupinya dengan sehelai kain kotak-kotak berwarna merah. Nah, kata Ma, kini kita hidup kembali seperti orang-orang beradab. Selesai menggarap lantai, Pa menutup celah-celah yang ada di dinding. Mula-mula celah-celah itu dimasuki serpihan-serpihan kayu. Kemudian dipoles dengan lumpur. Semua celah tertutup rapat. Bagus sekali, kata Ma, kini kita terlindung dari angin, betapapun kuatnya. Pa berhenti bersiul untuk tersenyum pada Ma. Ditamparkannya sisa lumpur ke dinding, diratakannya. Dan diletakkannya ember tempat lumpur. Kini rumah mereka telah sempurna. Akan lebih sempurna bila kita punya kaca, kata Pa. Kita tak memerlukan kaca, Charles, kata Ma. Betapapun, bila aku beruntung dalam berburu dan menangkap binatang berbulu, aku akan membeli kaca. Di Independence, tak peduli berapapun harganya. Jendela berkaca memang menyenangkan, kalau kita bisa dan sanggup membelinya, kata Ma, lebih baik kita tunggu saja bagaimana nanti. Malam itu mereka semua bahagia. Api dari perapian membuat suasana nyaman, sebab walaupun waktu itu musim panas angin di padang rumput tinggi sungguh sangat dingin. Meja beralas kain kotak-kotak merah. Boneka porselen mengkilap di atas perapian. Lantai baru berwarna keemasan dalam cahaya api. Di luar, malam begitu luas dan penuh bintang. Pa duduk lama sekali di ambang pintu, memainkan biolanya untuk Ma, Mary dan Laura di dalam rumah serta malam penuh bintang di luar rumah. Rumah kecil di padang rumput. Bagian 10 memasang atap dan lantai. Setiap hari, sepanjang hari, Mary dan Laura selalu sibuk. Selesai mencuci piring, selesai membereskan tempat tidur, selalu ada saja pekerjaan, selalu ada saja hal-hal yang patut dilihat atau didengar. Mereka mencari sarang-sarang burung di antara rumput-rumput tinggi. Bila mereka menemukan sebuah sarang burung, ibu burung selalu menyambut mereka dengan marah. Kadang-kadang mereka pelan-pelan sekali menyentuh sebuah sarang. Dan seketika itu juga sarang burung yang tadinya penuh anak-anak burung berbulu lembut itu menjadi ribut dengan paruh-paruh kecil yang ternganga lebar dan mencicit ribut kelaparan. Ibu burung datang mengamuk, terpaksa Mary dan Laura diam-diam pergi, sebab mereka tak ingin membuat ibu burung terlalu khawatir. Di antara rumput-rumput tinggi mereka berbaring diam memperhatikan sekelompok anak-anak ayam padang rumput berlari kian kemari mencari makan di sekitar induk mereka yang sibuk menjaga. Mereka memperhatikan ular-ular belang menyusup-nyusup di antara pangkal rumput atau berbaring begitu diam, hingga yang menandakan mereka hidup hanya lidah yang terjulur-julur atau mata mereka yang berkilauan. Itu ular guni yang tak akan menyerang manusia.
Tetapi Mary dan Laura tak berani menyentuh ular-ular itu. Ma bilang lebih baik tidak mengganggu ular, sebab ada ular yang suka menggigit, lebih baik hati-hati daripada menyesal nanti. Kadang-kadang juga mereka melihat seekor kelinci abu-abu besar, duduk diam di bawah bayang-bayang serumpun rumput. Baru setelah dekat benar kita tahu bahwa ada kelinci di situ. Dan kalau kita betul-betul diam tak bergerak, kita dapat memperhatikannya cukup lama. Ia memandang kita dengan matanya yang bulat seakan kosong. Hidungnya bergerak-gerak, matahari membuat daun telinganya yang tipis jadi kemerah-merahan dengan setiap pembuluh darahnya terlihat nyata di bagian dalam yang dibatasi garis bulu yang amat lembut. Bulu tubuhnya begitu tebal dan halus hingga kita tak tahan untuk akhirnya ingin menyentuhnya. Dan sekejap saja ia lenyap dari hadapan kita, meninggalkan rumput yang melekuk hangat bekas diduduki. Di samping itu semua tentu saja Laura atau Mary harus menjaga si bayi Kari, kecuali bila ia sedang tidur siang. Bila Kari tidur siang, keduanya tidak boleh berisik. Keduanya hanya duduk-duduk menikmati hangatnya sinar matahari dan hembusan angin sampai Laura lupa bahwa si bayi tidur. Laura berlompatan serta berteriak-teriak hingga Ma keluar dan berseru, "Laura! Astaga, haruskah kau berteriak-teriak seperti orang Indian? Bahkan kalian betul-betul sudah mirip Indian. Berapa kali harus kukatakan, kalau main di luar pakailah kerudungmu." Pa ada di atap rumah, sedang membuat atap. Ia melihat ke bawah dan tertawa. Seorang Indian kecil, dua orang Indian kecil, dia bernyanyi, tiga orang Indian kecil, tidak, hanya dua. Tiga dengan Pa. Mary berseru, Pa juga coklat kulitnya. Tetapi Pa tidak kecil, kata Laura. Pa, kapan kita bisa lihat anak Indian? Astaga, seru Ma. Untuk apa kau ingin melihat anak Indian? Pakailah kerudungmu, dan lupakan saja keinginan gila itu. Topi kerudung Laura biasanya tergantung di punggungnya. Bila topi itu dipakai secara semestinya, ia harus menalikan talinya di bawah dagu hingga bagian sisinya menutupi pipi. Topi kerudung itu membuat Laura hanya dapat melihat apa yang ada di depannya. Karena itu biasanya Laura mendorong topi kerudung tersebut ke belakang kepalanya, ke punggung, hingga menggantung dengan talinya di leher. Tentu saja karena Ma yang memerintahkan, Laura memakai kembali topi kerudungnya. Tapi ia tak dapat melupakan tentang anak Indian. Ini daerah Indian, jadi mengapa sampai saat ini ia tak melihat seorang Indian pun? Betapapun, suatu waktu pasti ia dapat melihat seorang Indian. Pa telah menjanjikan itu, tapi kapan? Laura sudah tidak sabar menunggu. Pa telah membuka kain kanvas yang ada di atas rumah, dan kini mulai memasang atap dari papan. Selama beberapa hari ini ia telah mengumpulkan banyak sekali balok-balok kayu dari sungai. Balok-balek tadi dibelah-belahnya menjadi papan-papan panjang dan tipis. Kini tumpukan papan ada di mana-mana. Di sekeliling rumah, bersandar pada dinding. Keluar semua, Caroline, kata Pa, aku tak mau kalian atau Kari kejatuhan sesuatu. Tunggu, Charles, biar kusimpan dulu boneka porselenku, sahut Ma. 1 menit kemudian Ma keluar, membawa sehelai selimut, alat-alat jahit dan si bayi Kari. Ia menebarkan selimut itu di keteduhan dekat kandang kuda, dan duduk di sana menjahit sambil mengawasi Kari bermain-main. Pa menjulurkan tangan ke bawah mengambil sebatang papan, menariknya ke atas. Diletakkannya papan tersebut di ujung-ujung rusuk kerangka atap. Ujung papan itu mencuat keluar dinding. Kemudian Pa menaruh beberapa batang paku di mulutnya serta mencabut palu dari ikat pinggangnya. Papan tadi dipakukannya ke rusuk atap. Tuan Edwards telah meminjamkan paku-pakunya kepada Pa. Mereka bertemu di hutan, di mana keduanya sama-sama menebang pohon. Tuan Edwards memaksa Pa menerima pinjaman paku darinya. Itulah tetangga yang baik, kata Pa pada Ma waktu menceritakan hal itu. Ya, sahut Ma, tapi aku tak mau berhutang budi, bahkan tidak pada tetangga kita yang terbaik sekalipun. Aku pun tidak, kata Pa. Belum pernah aku berhutang budi pada seseorang. Aku akan berusaha agar aku takkan pernah berhutang budi. Tetapi bertetangga baik lain lagi soalnya.
Dan aku toh akan membayarnya kembali, setiap batang paku yang kuterima darinya, segera setelah aku dapat pergi ke kota Independence. Hati-hati sekali Pa mengambil paku dari mulutnya. Dengan pukulan keras palunya ia menancapkan paku tersebut menembus papan. Ini lebih cepat daripada membor lubang dan memasang pasak. Tetapi sekali-sekali ada saja paku yang meloncat tak sanggup menembus kayu ok yang keras itu. Kalau kebetulan Pa tidak memegangnya erat-erat, paku tersebut akan meluncur jatuh ke tanah. Adalah tugas Mary dan Laura untuk memperhatikan di mana paku itu jatuh. Mereka mencari hingga dapat. Kadang-kadang pakunya terlanjur bengkok. Pa dengan hati-hati membuatnya lurus kembali. Sungguh sayang bila ada paku yang hilang atau terbuang percuma. 2 batang papan telah terpaku erat-erat. Pa menaiki papan-papan itu dan memakukan papan berikutnya. Demikianlah, papan demi papan hingga mencapai puncak atap. Tetapi tiap papan menutupi tepi papan di bawahnya. Selesai satu sisi, ia mulai lagi dari sisi lain. Dari sisi ini pun papan-papan dipasangnya hingga ke puncak atap. Di puncak ini 2 papan dari masing-masing sisi membentuk suatu celah panjang. Pa membuat semacam palung panjang dari 2 bilah papan yang disatukan menutupi celah tadi. Tepinya, palung ini kemudian dipakukannya terbalik kiti atap telah siap. Di dalam rumah keadaannya jadi lebih gelap, sebab tak ada cahaya yang masuk dari atap. Tak terdapat celah sedikit pun yang memungkinkan air hujan masuk. Bagus sekali hasil kerjamu, Charles, kata Ma. Dan aku sangat bersyukur kita kini telah punya atap. Kau nanti juga akan punya perabotan, Caroline, kata Pa, perabotan terbagus yang dapat kubuat. Akan kubuatkan ranjang begitu aku selesai memasang lantai. Kembali Pa mengumpulkan balok-balok dari sungai. Tiap hari mengumpulkan balok, bahkan ia tidak menghentikan pekerjaan itu untuk berburu. Sambil mencari batang-batang pohon untuk ditebang ia juga membawa senapan. Untuk makan ia menembak apa saja yang dapat ditembaknya dari atas gerobak. Setelah dirasanya cukup, Pa mulai lagi membuat papan. Dipecahnya tiap batang balok lurus-lurus. Laura suka sekali duduk di tumpukan kayu, api dan menonton Pa bekerja. Mula-mula, dengan suatu ayunan kuat, ia menghunjamkan kapaknya ke pangkal balok. Ini membuat balok tersebut retak. Pada retakan ini dimasukkannya sebuah baji dari besi. Kemudian dicabutnya kapaknya serta dipalunya baji hingga masuk lebih dalam. Karena baji masuk, retakan tadi jadi semakin panjang. Sejengkal demi sejengkal Pa membuat retakan tadi memanjang terus. Pa harus kerja keras sebab batang tadi sangat kuat. Dihantamkannya kapaknya ke dalam retakan. Dimasukkannya potongan kayu ke dalamnya. Dicabutnya baji untuk dipindahkan ke tempat yang lebih ke atas. Makin panjang juga retak itu. Diayunkannya kapak tinggi-tinggi, dijatuhkannya keras-keras sambil menggeram. Kapak berdesing dan selalu menghantam retakan tepat di tempat yang diinginkan Pa. Akhirnya, dengan suatu suara gemertak, balok itu terbelah menjadi 2. Belahannya tergolek di tanah, bagian dalamnya pucat. Hanya bagian tengah balok itu warnanya menggelap. Pa mengusap keringat dari dahinya. Digenggamnya tangkai kapak, dan ia mulai menangani balok lainnya. Suatu hari balok yang terakhir selesai dibelah. Keesokan harinya Pa mulai membuat lantai. Dibawanya belahan balok tadi ke rumah. Satu persatu disusunnya berjajar di tanah di dalam rumah, dengan bagian yang datar menghadap ke atas. Dengan sek-ope ia membuat jalur-jalur di tanah yang tepat dapat mencekam balok-balok yang ditaruh di atasnya. Dengan kapak ia menghaluskan balok-balok tersebut hingga bisa rapat satu dengan yang lain, hampir tanpa celah. Kemudian diambilnya mata kapak. Dengan memegangnya di tangan ia membersihkan bagian atas yang masih belum rata atau mempunyai serpih-serpihan. Diperhatikannya berkali-kali hingga bagian yang datar benar-benar halus. Dirabanya dengan tangan dan ia mengangguk, halus sekali. Lantai papan ini cukup aman bagi kaki-kaki kecil yang telanjang. Demikian satu persatu belahan balok-balok tadi dipasang. Mendekati perapian, ia memasangkan balok yang berukuran pendek, hingga di depan perapian terbentuk sebidang tanah tak tertutup berbentuk 4 persegi.
Ini untuk menjaga agar kalau ada api yang meloncat dari perapian tak akan membakar lantai. Suatu hari, lantai itu selesai sudah. Halus, rata, kukuh dan kuat. Lantai yang terbuat dari balok kayu ok, yang kata Pa tak akan rusak sepanjang masa. Lantai semacam ini tak ada yang melawan, kata Pa. Kata Ma dia sangat senang karena rumahnya tidak lagi berlantai tanah. Boneka porselennya diletakkan kembali ke atas papan selubung perapian. Dan meja makan ditutupinya dengan sehelai kain kotak-kotak berwarna merah. Nah, kata Ma, kini kita hidup kembali seperti orang-orang beradab. Selesai menggarap lantai, Pa menutup celah-celah yang ada di dinding. Mula-mula celah-celah itu dimasuki serpihan-serpihan kayu. Kemudian dipoles dengan lumpur. Semua celah tertutup rapat. Bagus sekali, kata Ma, kini kita terlindung dari angin, betapapun kuatnya. Pa berhenti bersiul untuk tersenyum pada Ma. Ditamparkannya sisa lumpur ke dinding, diratakannya. Dan diletakkannya ember tempat lumpur. Kini rumah mereka telah sempurna. Akan lebih sempurna bila kita punya kaca, kata Pa. Kita tak memerlukan kaca, Charles, kata Ma. Betapapun, bila aku beruntung dalam berburu dan menangkap binatang berbulu, aku akan membeli kaca. Di Independence, tak peduli berapapun harganya. Jendela berkaca memang menyenangkan, kalau kita bisa dan sanggup membelinya, kata Ma, lebih baik kita tunggu saja bagaimana nanti. Malam itu mereka semua bahagia. Api dari perapian membuat suasana nyaman, sebab walaupun waktu itu musim panas angin di padang rumput tinggi sungguh sangat dingin. Meja beralas kain kotak-kotak merah. Boneka porselen mengkilap di atas perapian. Lantai baru berwarna keemasan dalam cahaya api. Di luar, malam begitu luas dan penuh bintang. Pa duduk lama sekali di ambang pintu, memainkan biolanya untuk Ma, Mary dan Laura di dalam rumah serta malam penuh bintang di luar rumah.